Spend my weekends trying to get you out. Hello, hey, how are you today? Welcome, come back again. I'm Megawati in PL 3061912024. Before we are going about this video, I tell background. Robert Guzman. Uh, Robert Guzman, he a professor University of Puerto Rico, Aguadilla campus, and teaches undergraduate English courses and with research the development of critical thinking skills and hand-on language development skill. What what is he talking about this video? I'm trying analysis this video. The children went on paper and teacher gave them tests. They were learning English. Students know everything about pronouns, adjective, sentence, grammar, you name it. They know it. Can I see text and writing? However, then teacher try beginning a conversation with student. It just was not working. I think them nervous. So when student direct had question by teacher, student feeling nervous or inside not confident. This the video who we can do it for this class. Children have critical thinking skill. They can do it reading and have question and have specific question. And when you say something, children responsible for providing evidence for that claim. Jadi siswa di kelas harus memiliki pertanyaan yang sangat spesifik and keterampilan berpikir kritis. Misalnya ketika mereka berbicara di kelas, misalnya mendengarkan debat atau percakapan di dalam kelas. Ketika kita mengajar di kelas ataupun di luar kelas, secara langsung kita bertanya pada siswa, pasti siswa merasakan gugup, gagap, karena secara langsung. Kalau secara teori, siswa pasti banyak berpikir terlebih dahulu. Misal kayak di contoh seperti tes tertulis di buku, pasti siswa cepat memahaminya karena sistem yang tidak langsung kalau menurut saya. And he identified 5 or
six skill depending on which taxonomy you should. And for example, children learning is remembering, memorization, analysis, and syntax, and evaluate. If we want to grow as person and society, we need to be open to change our minds and change our minds constantly, because as the world changes, we must change with the world. Dan jika kita ingin melakukan perubahan secara pribadi atau hubungan kita dengan masyarakat, kita harus terbuka mengubah pikiran kita dan mengubah pikiran kita terus menerus, karena saat dunia berubah, kita harus berubah dengan dunia kita. Maksudnya di sini pasti setiap kita melakukan perubahan pasti ada geserannya, seperti itu. Bisa kita dapat dari video ini, ketika kita dalam kelas, pelajaran yang bisa kita dapat adalah kita harus menciptakan suasana yang tenang, damai, dan tidak tegang agar siswa merasa nyaman. Ketika seorang guru di dalam kelas atau kita sebagai guru tidak hanya menyediakan buku, pulpen, dan kertas, tetapi harus mengajak siswanya memasuki dunia bahasa tersebut tanpa memaksa mereka. Misal kita mulai dari membaca artikel atau membaca buku-buku yang semenarik mungkin agar siswa mudah memahami bahasa yang ada, karena dengan seperti itu siswa tanpa sadar dia belajar bahasa tanpa perlu susah payah dalam mengingat atau menghafal kosakata. They sought the technological theories because siswa harus tahu apa yang mereka lakukan dari kesalahan bisa menjadi suatu pelajaran or reassuring process, and children find out first cause and effect. I take from Benjamin Bloom, and he said, what do we do with our brains? We are thinking. Ilmuwan Benjamin di sini menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan dengan otak kita saat kita berbicara, dia menggolongkan ke dalam 5 atau 6 keterampilan tergantung pada taksonomi yang kita miliki. Misal ada kata dasar yang bisa dimiliki mulai
mulai dari mengingat, menghafal. Itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Artinya di sini yang mendasar tadi bisa dikatakan seperti pola pemikiran yang menghafal secara berulang-ulang, di mana situasi siswa berpikir benar-benar atau pikiran yang secara mendalam. Siswa juga berpikir secara detail terhadap poin pembicaraan tersebut, seperti itu. I think for this class saya akan mengajak mereka berbicara dari topik yang sederhana dulu. Misal kita mulai dari komik atau hobi, kesukaan, yang penting kita mulai bahasa Inggris ini dari dasar dulu, tetapi jangan membuat siswa kebingungan, karena dasar itu sangat penting ketika kita memasuki pelajaran bahasa Inggris. Misal kita mulai dari listening, mendengarkan, setelah itu pengucapan, pronunciation, dan kita sebagai guru harus kreatif, sekreatif mungkin. Ketika mengajar di kelas, kita tidak perlu menekankan siswa terlalu keras untuk belajar bahasa. Ya, kita harus mengenali dulu karakter siswa itu seperti apa dan bagaimana cara belajar mereka dalam bahasa ibu mereka bagaimana, atau bahasa pertama mereka, begitu maksudnya. Intinya jangan sampai siswa berpikir bahwa bahasa Inggris ini sangat sulit. Jangan sampai seperti itu. Saya pikir seperti itu, dan pendapat saya cuma seperti itu. Thank you for watching this video. Mom, I'm sorry this video I'm wrong. Terima kasih sudah menonton video saya. Maafkan atas segala kesalahan saya, Ibu. Thank you. Bye.